Halo teman-teman semua, nampaknya Pak Bahlil ini tidak mencerminkan negarawan atau pejabat yang berangkat dari nol. Karena dia selalu mengucapkan dia berangkat dari nol, berangkat dari orang yang tidak punya sehingga dia bisa menjadi pejabat seperti sekarang ini. Namun kata-katanya itu tidak mencerminkan sama sekali tentang itu teman-teman. Saya mau nanya kepada teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian jika kalian mendengarkan apa yang Bahlil ungkapkan di video yang nanti saya akan putar di video ini. Bahlil mengomentari tentang kritisnya para guru besar dari berbagai kampus. 240 kampus kurang lebih yang mengkritisi kebijakan Jokowi ataupun kekuasaan Jokowi yang sekarang cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini dianggap remeh oleh Bahlil ini teman-teman. Bahlil mengatakan itu hanya skenario, itu hanya settingan, itu ada orang di belakang yang menyuruhnya. Itu hanya skenario saja. Ini sungguh tuduhan yang sangat menyakitkan ya. Terutama bagi para guru besar, para dosen, para mahasiswa juga rakyat-rakyat kecil seperti kami-kami ini. Karena kenapa? Biasanya orang yang sering mengucapkan itu skenario atau semua sesuatu permasalahan dibilang pasti diskenariokan, itu biasanya orang yang biasa melakukan skenario. Apa mungkin kita sebagai rakyat mencurigai Pak Bahlil juga selalu melakukan skenario terhadap beberapa permasalahan-permasalahan termasuk juga yang ada di Rempang. Bahlil ini memang Menteri Investasi teman-teman. Tapi kalau Pak Bahlil mengatakan itu hanya skenario, kita boleh juga mencurigai skenario-skenario yang dibuat oleh Bapak Bahlil terhadap beberapa problem yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah Rempang yang kemarin sempat ada masalah, ada gejolak, bahkan hampir memakan korban lebih banyak lagi teman-teman. Namun sekarang Rempang berhenti karena desakan dari kita-kita ini, dari rakyat-rakyat, dari para guru besar juga yang mengkritisi terhadap masalah Rempang itu. Kalau tidak kita angkat, tidak kita kritisi, maka Rempang itu mungkin investasinya sudah dikerjakan, rakyat-rakyat yang ada di Rempang, yang asli Rempang sudah diusir. Kata kasarnya seperti itu. Nah, sama seperti yang sekarang ini teman-teman. Para guru besar itu mengkritisi tentang cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Jokowi yang dianggap sudah di luar batas maksimal teman-teman. Kenapa dibilang sudah di batas maksimal? Karena dari awal Jokowi tidak mendengarkan apa yang dikritisi oleh para guru besar. Termasuk kasus pelanggaran kode etik yang meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Sekarang sudah lengkap karena KPU, ketuanya dan anggota sebagiannya itu sudah terbukti melanggar etik, meloloskan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Itu sudah lengkap teman-teman. Oleh sebab itu para guru besar sangat wajar sekalipun mereka tidak didorong oleh pihak lain, jiwa intelektualitasnya pasti tidak akan terima dengan realita yang sekarang kita hadapi di negeri ini teman-teman. Oke, biar tidak lama-lama, apa yang diucapkan oleh Bahlil terhadap respon dari para dosen yang mengkritisi atau membuat statement yang diarahkan kepada pemerintah ini. Bos, kita dengarkan sama-sama. Aktivis 98 yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya kayak apa ya? Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis ya. Pria kecil Pak.
Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini, ya. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku, kita ini besar di jalan. Nah itu teman-teman, bagaimana? Apa komentar kalian setelah kalian mendengarkan komentar Bahlil ini? Kalau saya pribadi, biasanya orang seperti itu benar kata Bapak Anies Baswedan, karena ketika Bapak Anies Baswedan merespon apa yang diungkapkan Bahlil ini, ya kalau orang yang suka skenario sesuatu biasanya menganggap semua permasalahan itu diskenariokan, termasuk yang dilakukan oleh dosen itu dianggap skenario. Ini komentar lengkapnya dari Bapak Anies Baswedan. Pada fokus di bidang masing-masing aja dah. Yang ngurusin investasi, fokus investasi supaya investasi kita lebih padat karya daripada padat modal. Kalau enggak nanti semua ngurusin pilpres, republik ini harus jalan. Jadi kalau Menteri Investasi usul saya biar konsentrasi aja urusan itu. Kalau tidak malah menggambarkan bahwa sebetulnya selama ini ada rekayasa ya gitu. Pak, tapi masuk akal nggak sih Pak? Itu kan gerakannya masif ya Pak. Sudah ada 59 sekarang kampus yang deklarasi, bahkan bisa lebih. Ini masuk akal nggak sih kalau dibilang skenario doang? Saya gini kira-kira. Bagi orang yang terbiasa membuat skenario, apapun dipandang punya skenario. Tapi bagi yang tidak biasa pakai skenario ya alami aja. Jadi kita tidak bisa melarang orang curiga. Kita juga bisa melarang orang berpikir dengan pikiran apapun, kita nggak bisa ngatur pikiran orang kan. Tapi kalau kita lihat kemunculan ini kan karena kondisi, dan kondisilah yang menyebabkan situasi ini terjadi. Direspon aja substansinya, jangan terlalu banyak membahas soal siapa bergerak di mana, kampus apa, isinya lah yang direspon, jangan siapanya dan bagaimana. Oke teman-teman, jadi itu ya, jangan kita anggap hal seperti ini remeh ya, karena para dosen, para guru besar itu sampai turun gunung seperti ini karena melihat situasi yang sangat-sangat sungguh di luar jalurnya sudah ya, karena dari awal pelanggaran etik, ngotak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang terakhir ini puncaknya adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU, dan itu sangat sungguh luar biasa. Lain lagi penguasa Jokowi yang bisa kita duga itu sudah cawe-cawe atau sudah melakukan kampanye ya, meskipun hanya kampanye terselubung saja terhadap salah satu paslon di Pilpres 2024. Oke lah, teman-teman, silahkan kalian diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa selalu support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar jika ada informasi terbaru dari channel ini, teman-teman orang pertama yang menerima notif dari channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.